cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji. Shalom, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah online dari gereja kita GBI Grand Resident. Sekarang dalam pelajaran tentang kitab Ayub, kita masuk dalam percakapan yang para teolog dibagi tiga antara Ayub dengan teman-teman. Hari ini akan dibawakan oleh hambanya mulai dari pasal 4 sampai 14. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang di zaman ini yang ke-Yahudi-Yahudian. Mereka mengatakan kita harus belajar bahasa Ibrani untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga mereka itu menyebut Allah itu Yahweh dan Yesus itu Yeshua Masiah. Tidak salah, tapi masalahnya kalau menekankan sebuah orang harus bisa berbahasa Ibrani, itu yang keliru. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah bangsa muridku. Menjadikan bangsa murid Tuhan ya kita harus memakai bahasa bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu Gembala Pembina kita Pak Niko berkata bahwa setiap dia naik ke menara doa di SICC, Tuhan suruh menumpangkan tangan di atas bola dunia, yang istilah pelajarannya itu namanya global. Itu dan bernubuat memperkatakan Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini? Benar, dengan adanya COVID-19 ini, orang semua datang kepada Tuhan. Orang nyembah Tuhan, orang mencari wajah Tuhan. Orang datang berlutut, bersekutu, bersatu secara unity untuk meminta hikmat Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan supaya pandemi ini selesai. Nah, oleh karena itu Tuhan itu tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya. Nah, saudara-saudara, Pentakosta ketiga ini sudah mulai banyak diterima orang, bahkan sudah dideklarasikan. Nah, kita sebagai gereja yang dipakai Tuhan pertama kali menyatakan tentang Pentakosta ketiga ini, kita jangan ketinggalan, saudara. Nah, oleh karena itu apa yang gereja GBI Gatot Subroto buat, dan itu bukan dibuat sebenarnya, itu Tuhan menuntut Pak Niko untuk membuat ini supaya kita deklarasikan. Saya setiap pagi dalam doa selalu mendeklarasikan. Saya selalu katakan, karena aku percaya maka aku perkatakan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman lalu, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa, dan akan dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita juga terus memperkatakan Mazmur 91. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat tangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Pada hari Minggu ini kita kembali berkumpul dalam ibadah online. Kita percaya bagaimanapun kondisi kita, keadaan kita tetap bersyukur, dan kita masih bisa bersama keluarga kita berkumpul bersama untuk memuji muliakan Tuhan walaupun hanya melalui online. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau boleh hari ini Bapa kami kembali berkumpul bersama keluarga kami, saudara kami mau beribadah. Walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu nyata di tempat kami ketika kami memuji muliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami menaikkan pujian yang harum dan manis di hadapan-Mu. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Jesus. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha
sungguh-sungguh masuk ke altarnya Tuhan. Di saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kehidupan kami. Dan hadirat-Mu nyata, karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dan bersepakat bersehati, Engkau hadir menjamah setiap umat-Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami lebih lagi bersorak-sorai memuji muliakan Engkau Bapa. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara saya bersukacita, kita sama katakan amin, haleluya. Sedang bersukacita lebih lagi. Kita menaikkan pujian Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama Yesus. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersukacita karena kami percaya Engkau sudah menjamah kami. Ada kekuatan yang baru yang boleh Engkau tabur dalam diri kami.
Kami percaya setiap tulang-tulang kering Engkau bangkitkan menjadi kekuatan yang baru, memiliki roh yang baru, dan ada sukacita surgawi yang boleh kami terima Tuhan, dan menjadi kekuatan yang baru buat kami. Dan sebentar Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan kami bahwa kami berpengharapan, berpegang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hanya Engkau yang boleh kami andalkan untuk setiap permasalahan dalam hidup kami. Dan melalui firman-Mu ada jawaban yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap Allah di hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Mestilah
Yesus sertaku. Di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya Tuhan Yesus, walau seribu mengelilingi kami Tuhan, kami tidak akan goyah, karena kami percaya Engkau Allah penolong kami, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berkati kami semuanya yang saat ini mendengarkan firman-Mu, baik itu secara online Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Hadirat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mau belajar dari kitab Ayub, pasalnya yang ke-4 sampai dengan pasal yang ke-14. 10 pasal, tapi kita akan ringkas. Kita bersama-sama mau belajar dari kitab Ayub pasal yang ke-4 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu serta saudaraku yang kekasih, saya percaya walaupun saat ini kita masih ibadah secara online, tapi saya percaya kita tetap dalam keadaan sehat karena Allah kita Allah yang dahsyat. Ia senantiasa melindungi dan menjaga kita. Sahabat yang baik adalah sahabat yang setia, menemani kita dalam suka dan duka. Sahabat yang selalu bisa menerima semua kekurangan-kekurangan kita. Maka kadang-kadang betapa menyakitkan kita jika seorang sahabat tidak memberikan dukungan justru di saat kita sedang berbeban berat. Saat ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Ayub pasalnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-14, di mana di situ menceritakan tentang sikap ketiga sahabat Ayub. Mereka masing-masing memandang Ayub dan penderitaannya secara ukuran manusiawinya. Ada 3 sahabat. Kalau dari Ayub 4 sampai dengan 14 ada 3 sahabat. Yang pertama adalah Elifas. Kalau kita melihat di pasal yang ke-4 ayat yang pertama dengan yang kelima, di situ diceritakan tentang Elifas. Elifas adalah seorang sahabat yang sangat menjunjung, yang pertama kali yang mengunjungi Ayub di saat Ayub mengalami masa pencobaan. Di situ dikatakan mulanya ia meresponi keluh kesahnya Ayub. Elifas bahkan mengatakan bahwa Ayub itu dapat menolong orang lain, tapi kenapa dirinya sendiri tidak dapat ditolong? Kalau kita melihat dari Ayub 4 ayat 1 sampai dengan ke-5, silakan Bapak Ibu membacanya. Keluh kesah Ayub dan pujian. Dia sangat memuji. Awalnya dia memuji Ayub. Ayub itu orangnya saleh. Ayub itu orangnya suka menolong. Terus dia memuji kebaikan dan kesalehan Ayub. Namun di saat-saat terakhir pujian Elifas itu kemudian berubah menjadi kritikan. Bukannya ia memberikan penguatan dan dorongan, Elifas malah menegur Ayub. Kalau kita membaca semua dari pasal yang ke-4 dan ke-5, di situ diceritakan Elifas malah menegur Ayub atas keluh kesahnya. Bahkan ia mengemukakan pandangan tentang penyebab penderitaan Ayub. Berdasarkan pengalamannya, Elifas telah melihat bahwa orang baik pasti berhasil, tetapi orang jahat pasti menderita. Karena itu Elifas yakin penderitaan Ayub karena teguran Tuhan atas dosa-dosanya. Kita melihat dari
Ayub 5 ayat yang ke-17. Dan situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa tidak semua teman bisa memberikan solusi di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami pencobaan, di saat kita mengalami pergumulan. Tidak semua teman bisa mengerti, memberikan solusi. Alangkah lebih bijaknya kalau kita mengadukan semuanya kepada Tuhan. Elifas menganggap Ayub hanya sia-sia bersandar kepada Tuhan. Elifas bermaksud menghina Ayub. Katanya, mana buktikan. Di ayat yang pasal yang kelima dikatakan, mana buktikan kalau memang engkau takut akan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menolongmu? Dan menurut Elifas, Ayub itu orang berdosa. Padahal kita tahu Ayub adalah orang yang saleh. Dia orang yang berdosa, kata Elifas, bukan orang yang benar. Itu pandangan dari Elifas, salah seorang sahabat Ayub. Dan yang kedua, kita mau belajar dari Bildad. Bildad juga termasuk sahabat Ayub yang kedua. Bildad juga salah seorang sahabat Ayub. Ia menganggap bahwa Ayub itu hanyalah asal bunyi saja. Ayub itu bagaikan angin berlalu, artinya pembelaan Ayub itu nol besar. Itu di pasal yang ke-8. Kita melihat Bildad mengatakan seperti itu. Percuma. Kalau selama ini kalau memang kamu orang berbuat baik, kalau kamu orang saleh, buktikan saat ini. Mana Tuhan Allahmu? Mana Allahmu yang selama ini kau sanjung? Mana Allahmu yang selama ini saat-saat ini malah dia tidak membela kamu? Nah, itu Bildad. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak semua teman bisa memberikan solusi di saat kita mengalami masa percobaan, mengalami masa-masa pergumulan. Yang ketiga, Zofar. Ia juga mengolok Ayub. Itu kita melihat di Ayub yang ke-11, bercerita tentang sahabat Ayub yang ketiga, yaitu Zofar. Ia juga mengolok Ayub. Menurut Zofar, Ayub itu sombong. Zofar memberikan korbannya dan menasihati Ayub bahwa kalau Ayub merendahkan diri kepada Tuhan, dia mau datang merendahkan diri saja kepada Tuhan, mau menanggalkan kesombongannya, maka pergumulan-pergumulan Ayub, hidup Ayub akan cemerlang. Kalau kita melihat itu di Ayub 11 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Ayub akan menjadi cemerlang lebih dari siang hari, dan kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Nah, dikatakan bahwa Ayub itu, kamu terlalu sombong, makanya pergumulan itu datang, penderitaan itu datang karena kamu terlalu sombong. Padahal kalau kita melihat latar belakang dari Ayub tidak memiliki hati yang sombong. Ia malah sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, serta saudaraku, pada saat kita sukses materi, pasti banyak orang yang bersahabat dengan kita. Pada saat kita berhasil, pasti banyak yang datang dengan kita. Banyak yang mau berteman dengan kita. Banyak yang mau, saya ini loh. Ada satu kisah, satu kesaksian. Waktu Sharon masih sekolah di Kalvari. Selama ini saya tidak pernah muncul. Saya tidak pernah ke sana karena kan ada kegiatan di rumah. Saya tidak pernah datang. Terus ada satu, dia termasuk maaf kalau saya mengambil saya mengatakan satu adat, tapi orangnya luar biasa sombong sekali. Nah, satu ketika ada acara perpisahan. Dia selama ini nggak menganggap kita, saya bukan mau dipuji, tapi setidaknya ada tegur sapa lah, karena kita satu angkatan, anak-anak kita satu angkatan. Terus acara perpisahan. Nah, kebetulan saat itu, bukan saya mau menonjolkan diri, kebetulan saat itu saya ada berkat. Jadi ketua yayasannya mengatakan, ayo siapa yang mau menabur, siapa yang membantu acara perpisahan. Terus saya bilang, Ibu, kebetulan ketua yayasannya ya dosen saya dulu. Ibu, kebetulan saya ada berkat, saya mau menabur. Nah, saat itu bercerita seperti itu. Nah, di situ saya bisa kesimpulan, di saat kita baru ada gitu, baru mereka mau melihat kita. Coba di saat kita tidak ada, kita tidak ini, pasti mereka tidak menganggap kita seperti manusia, seolah-olah dia yang ada. Nah, itu saya mau katakan seperti itu. Pada saat kita sukses, pasti banyak orang bersahabat dengan kita.
Pasti banyak yang mau berteman dengan kita. Pasti banyak yang mengatakan, oh itu saudara saya, oh itu keluarga saya. Tetapi itu tidak menjamin ketika kita diizinkan Tuhan menjadi susah. Belum tentu sahabat masih mau menghormati kita. Belum tentu mereka masih mau bergaul dengan kita. Belum tentu mereka masih mau menganggap kita sebagai saudara mereka. Dalam keadaan tertekan, Ayub tak surut imannya, Bapak Ibu. Ayub tidak pernah surut imannya kepada Tuhan. Ayub tetap percaya kedaulatan Tuhan. Ayub tetap percaya mengakui akan Tuhan dan juru selamatnya. Dia mengakui bahwa hanya Tuhan sajalah yang menentukan hidup setiap orang. Hanya Tuhan sajalah sumber kekuatannya dan pengharapannya. Ayub belajar dalam kondisi sulit. Ia tetap berfokus kepada, ia tidak berfokus kepada masalah, tetapi ia tetap berfokus kepada Tuhan. Ia menatap Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup membelanya terhadap masalah yang dihadapinya. Itu kita bisa melihat di dalam pasal yang Ayub pasal 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dia tidak berfokus kepada masalahnya. Terserah Tuhan mau apakan. Saya hanya fokus kepada Allah saya, karena saya percaya Allah yang mengambil, Allah yang memberi. Saat ini kita mau belajar pandangan Ayub mengenai hidup manusia. Ia memahami bahwa manusia itu tidak hidup kekal di bumi. Ayub melihat bahwa manusia seumpama bunga yang berkembang, tetapi tidak bertahan lama dan layu. Kita mau melihat di dalam Ayub yang ke-14. Ayub yang ke-14 ayat pertama dan kedua dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Nah, Ayub sadar bahwa manusia itu hanyalah seumpama bunga yang berkembang, tetapi tidak bertahan dan layu. Di situ kita mau belajar seperti Ayub. Dia pasrahkan akan hidupnya. Dia tidak terlalu fokus kepada masalah yang dia hadapi, tetapi dia hanya fokus kepada Tuhan. Kesimpulannya pada saat ini, pada kita semuanya, kita mau belajar seperti Ayub. Yang pertama, kita mau tetap setia dalam penderitaan. Kita tidak mau fokus kepada masalah kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita jangan terlalu fokus dengan masalah-masalah sekarang. Masalah politik yang ada, masalah virus corona yang ada, masalah resesi yang ada, masalah keluarga kita, masalah rumah tangga kita. Selagi kita masih hidup, pasti kita tidak akan luput dari permasalahan. Namun kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jika kita fokus kepada Tuhan, jika kita percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, jangan kecewa dan putus asa terhadap orang-orang dekat kita yang tidak mendukung, tetapi justru mengkhianati kita. Kita jangan kecewa kalau kita mengeluh kesah kita kepada teman-teman kita. Bisa kita ada masalah, tapi justru mereka meninggalkan kita. Jangan kecewa, karena mereka juga manusia. Mereka manusia yang masih penuh dengan kekurangan. Mereka bukan Tuhan. Mereka bukan malaikat. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa. Apapun yang terjadi, itu semua atas izin Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan karena secara kebetulan, namun semuanya terjadi atas izin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Dan yang ketiga, kita jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadilah orang yang mudah mengampuni. Jadilah orang yang mudah memaafkan mereka yang bersalah. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati, karena salah satu kunci untuk mendapatkan mujizat Tuhan, lepaskan pengampunan. Kita mau belajar dari Ayub. Ayub tidak terlalu fokus sama masalahnya. Ayub tidak terlalu menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tetap percaya bahwa hidup manusia itu hanyalah seumpama bunga yang berkembang, tetapi tidak bertahan lama dan layu. Sudahkah kita mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita? Karena kita tahu pengampunan adalah salah satu pintu mujizat yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Kita mau belajar dari Ayub. Kita jangan fokus dengan masalah. Kita jangan kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita tetap mau mengampuni mereka. Karena mereka pun juga manusia yang penuh dengan kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Mengajarkan kepada kami Tuhan Yesus untuk senantiasa memiliki hati mengasihi teman-teman kami. Memiliki hati yang mengasihi saudara-saudara kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mencontohi, menteladani dari hamba-Mu Ayub Tuhan, yang senantiasa tidak fokus akan masalah yang ia hadapi, namun ia tetap fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Dia tetap mencari hadirat-Mu. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah ragu Tuhan Yesus akan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu menteladani dari hamba-Mu Ayub Tuhan, untuk tidak berlarut-larut dalam permasalahan, karena kami percaya Allah kami Allah yang dahsyat, Allah kami Allah yang hebat, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini ibadah online Tuhan. Engkau melihat pergumulan mereka, Engkau melihat permasalahan mereka, Engkau lebih tahu Tuhan, Engkau lebih mengerti akan mereka Bapa. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau kuatkan iman kepercayaan mereka. Apapun yang mereka alami pada saat ini Tuhan, ia hanya fokus kepadamu Tuhan. Virus boleh ada, resesi boleh ada Tuhan, namun kami percaya Allah tidak akan pernah memberikan kami pencobaan di luar batas kemampuan kami Bapa. Kami akan menjadi umat-umat pemenang. Kami akan keluar sebagai umat-umat pemenang, karena kami hanya fokus kepada Tuhan. Kami hanya fokus untuk mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk senantiasa bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kami. Karena kami percaya Tuhan, jika kami mengampuni, pintu mujizat terbuka untuk hidup kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, sudah mendapat kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Dan sebentar kita akan berjamuan kudus bersama Gembala Sila kita. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah, Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan, itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Minta ampun, minta ampun. Tuhan, anak-anakmu sudah meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan, ampuni, ampuni. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Sebelum kita selesaikan ibadah online kita hari ini, saudara sudah harus mempersiapkan persembahan saudara yang saudara boleh ambil amplop di gereja dan
di bulan berikutnya, di minggu berikutnya ketika saudara datang kembali, saudara boleh memberikan persembahan saudara untuk pelayanan pekerjaan di GBI Grand Resident. Mari saudara kita naikkan pujian. Engkaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihi-Mu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Engkau segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Mari kita akhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan dan lawatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Bahkan kekuatan napas kehidupan yang boleh kami nikmati hari ini ya Bapa. Kami percaya baik ibadah kami secara online ini, Tuhan tetap melawat umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Bapa, pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Demikian juga Bapa, firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajar kami seperti hamba-Mu Ayub yang senantiasa terfokus hanya kepadamu ya Bapa. Baik dunia, baik teman-teman kami sering mencemooh kami, tetapi ajar kami untuk senantiasa hanya berfokus kepadamu. Ajar kami ya Bapa sebagai pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Christine ya Bapa. Tuhan pakai pelayan hamba-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Berkati keluarganya, bahkan berkati cita-citanya, apapun yang diharapkan, yang diberikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa, biarlah Engkau pakai menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nathan Karangan. Tuhan, mari Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Penggembalaannya untuk GBI Grand Resident, jadikan menjadi gembala yang luar biasa, gembala yang baik untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mari Engkau pakai tanda-tanda heran lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi ya Bapak. Bahkan kami mau berdoa buat Ibu Gembala kami. Tuhan terus pakai, Tuhan terus jadikan Ibu Gembala kami menjadi penopang di dalam doa, menjadi tiang di dalam doa untuk menopang
pelayan daripada Bapak Gembala kami. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat, menjadi luar biasa. Bahkan keluarga besarnya, anak cucu dan mantunya, Tuhan pakai ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami mau berdoa untuk gembala pembina kami, Gembala Rayon 18, seluruh gembala cabang, gembala ranting, bahkan seluruh gembala-gembala full. Tuhan pakai pelayan mereka. Biar pelayan mereka semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga ya Bapak sudah menerima perjamuan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Bapa, ketika kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di tubuh kami ya Bapa. Lewat kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu, penyakit kami sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kutuk-kutuk kami, kutuk keturunan, kutuk apapun yang melanda kehidupan kami, sudah Tuhan patahkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan kami juga mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian baik secara online hari ini. Tuhan pakai pelayanan mereka semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, mari Engkau curahkan kasih-Mu untuk bangsa kami. Tuhan, mari Engkau urapi bangsa kami. Kami mau melihat kemuliaan yang besar untuk bangsa kami. Engkau pakai pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tuhan pakai Bapak, agar ketika mereka memimpin bangsa ini, ketika mereka melakukan rapat, semuanya takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami akan melihat mujizat yang besar akan terjadi untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan yang sudah dikumpulkan oleh umat-umat Tuhan. Kami percaya seberapapun yang terkumpul, kami melihat kemuliaan Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya ketika kami memberi, kami tidak menjadi kekurangan. Tuhan akan menggantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini, baik secara online dimanapun keberadaan kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah, Tuhan akan turun tangan memberkati kehidupan kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, keluar masuk kami. Kami percaya Tuhan tidak memberikan kami hidup meminta-minta, tetapi hidup kami menjadi hidup yang diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bahkan sebentar kami akan berpisah, kami akan akhiri ibadah kami secara online. Mari Tuhan yang menjamah setiap kepribadian kami, menjamah setiap keluarga demi keluarga, keluar masuk kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.